Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya pada kuliah pembelajaran daring. Kali ini saya akan membahas tentang mata kuliah agroforestry untuk seri 3 dengan subtopiknya adalah klasifikasi dan pola kombinasi agroforestry. Adapun tujuan pembelajaran pada subtopik ini, yang pertama adalah menjelaskan klasifikasi agroforestry berdasarkan komponen jenis tanaman sebagai penyusunnya, dan yang kedua adalah menjelaskan pola kombinasi dalam sistem agroforestry dari sisi pemanfaatan ruang. Klasifikasi berdasarkan komponen penyusun itu terdiri dari ada yang disebut dengan agri-silvikultur, di mana sistem agroforestry yang mengkombinasikan komponen tanaman kehutanan yang berkayu dengan komponen pertanian atau tanaman yang non-kayu. Kemudian ada juga yang dikenal dengan sistem agroforestry. Sistem dapat didasarkan pada komposisi biologis serta pengaturannya, tingkat pengelolaan teknis atau ciri-ciri sosial ekonominya. Menggunakan istilah sistem sebenarnya bersifat umum, ditinjau dari komposisi biologis. Sebagai contoh adalah sistem agroforestry, agri-silvikultur, silvopastura, dan agrosilvopastura. Nanti ke depan kita akan membahas itu satu persatu. Kemudian klasifikasi agroforestry berdasarkan berdasarkan penamaan. Jadi ada subsistem agroforestry dengan menunjukkan atau mencirikan ada hierarki yang lebih rendah daripada sistem agroforestry itu sendiri, meskipun tetap merupakan bagian dari sistem agroforestry itu sendiri. Nah, subsistem agroforestry memiliki ciri-ciri yang lebih rinci dan lingkup yang lebih mendalam. Sebagai contoh, sistem agri-silvikultur masih terdiri dari beberapa subsistem agroforestry yang berbeda seperti alley cropping atau tanaman lorong, kemudian ada tumpang sari, dan sebagainya. Klasifikasi berdasarkan masa perkembangannya. Kalau tadi adalah klasifikasi berdasarkan penamaannya, ini adalah masa perkembangannya. Yang pertama, seperti pada video pembelajaran saya di sebelum ini, pernah menyinggung tentang agroforestry dalam sejarah mulai dari tradisional hingga modern. Nah, klasifikasi ini pun masuk pada klasifikasi agroforestry. Jadi, klasifikasi berdasarkan masa perkembangannya adalah agroforestry tradisional. Pada lingkup ini, kalau kita melihat sistem budidaya yang dilakukan oleh masyarakat desa, itu adalah bentuk praktek pengkombinasian antara tanaman berkayu, pohon-pohon, perdu, palem-paleman, bambu-bambuan, dengan tanaman pertanian atau peternakan. Praktek tersebut dijumpai dalam satu unit manajemen lahan hingga pada suatu bentang alam dari ekosistem pedesaan. Klasifikasi berdasarkan masa perkembangannya ini saya akan memperlihatkan tabel tentang perbedaan antara agroforestry tradisional dengan agroforestry modern. Untuk membedakan keduanya, kita bisa melihat tinjauan dari dua aspek. Yang pertama adalah aspek kombinasi jenis dan aspek struktur tegakan. Pada aspek kombinasi jenis, untuk agroforestry tradisional tersusun atas berbagai macam jenis, dan hampir keseluruhannya itu menjadi bagian yang dianggap penting. Kebanyakan
pada agroforestry tradisional itu adalah terdiri dari jenis-jenis tanaman lokal. Sementara pada agroforestry modern itu tidak banyak. Kalau tradisional dia banyak, maka pada agroforestry modern itu hanya 2-3 kombinasi jenis, di mana salah satunya merupakan komoditi yang diunggulkan. Kalau misalkan ada kombinasi antara jagung dengan jati, maka ada salah satu dari jenis tanaman tersebut menjadi unggulan. Biasanya seringkali diperkenalkan jenis unggul yang eksotik spesies atau dari luar. Nah, kemudian dari aspek struktur tegakan untuk agroforestry tradisional, kita melihat penyusunnya itu kompleks karena pola tanamnya tidak beraturan, baik secara horizontal maupun secara vertikal. Kalau Anda berjalan ke desa-desa yang berdampingan dengan hutan, maka Anda pasti akan menemukan komposisi struktur tegakan ini di mana pola tanamnya tidak beraturan, baik horizontal maupun vertikal. Lain halnya dengan agroforestry yang modern, itu dia terlihat sederhana karena biasanya menggunakan pola jarak tanam, sudah menggunakan pola lajur atau baris berselang-seling dengan jarak tanam yang jelas. Ini perbandingan struktur dan komposisi jenis tanam yang dijumpai di kebun-kebun hutan dan kebun pekarangan tradisional oleh Profesor Sarjono, identifikasi oleh Profesor Sarjono. Sekarang kita lihat klasifikasi berdasarkan orientasi ekonomi. Kalau sistem agroforestry dia berorientasi terhadap ekonomi, maka agroforestry ada yang dikenal dengan skala subsistem, ya, atau subsistence agroforestry. Agroforestry ini banyak kita jumpai, ya, pola penanamannya itu dikembangkan pertama kali di Jawa, kemudian memiliki kepadatan penduduk yang cukup tinggi, sehingga agroforestry yang subsistem ini cenderung menjawab permasalahan pangan, kelangkaan pangan, permasalahan kemiskinan, keterisolasian wilayah masyarakat desa. Nah, sering masyarakat desa yang terisolir di mana memiliki lahan yang marginal, mereka melakukan sistem budidaya agroforestry. Ciri-cirinya adalah biasanya lahannya sempit, ya. Kemudian jenis yang diusahakan, jenis tanaman yang diusahakan itu sangat beragam. Ya, biasanya merupakan jenis-jenis lokal yang non komersil karena hanya untuk dikonsumsi sendiri. Kemudian pengaturan penanaman itu sangat tidak beraturan. Ada pemeliharaan, perawatan serta yang apa adanya, ya. Jadi pengelolaan yang dibudidaya dengan teknologi yang sederhana. Kemudian klasifikasi berdasarkan orientasi ekonomi. Agroforestry yang berorientasi ekonomi yang berikut adalah agroforestry skala semi komersil. Kalau tadi ada subsistem, kalau ini adalah skala semi komersil. Nah, agroforestry pada skala semi komersil ini berada pada wilayah yang mulai terbuka, di mana aksesnya itu menjadi terbuka dan lancar. Kemudian ada kelompok-kelompok masyarakat yang mulai termotivasi untuk menghasilkan uang tunai, sehingga ekonomi lokal di situ mulai tumbuh. Nah, kecenderungan pertanian dalam wilayah yang baru dibuka seperti transmigrasi, ada akses jalan dan seterusnya, ada akses ke pemasaran. Nah, di situ akan tumbuh pola budidaya agroforestry yang semi komersil. Jadi, kalau pada subsistem itu biasanya hanya dikonsumsi sendiri, nah pada semi komersil itu mereka sudah mulai mencari uang tunai untuk
memasarkan produk-produk dari agroforestry itu sampai ke pasaran. Nah, klasifikasi agroforestry yang berikut adalah berdasarkan lingkup manajemen. Agroforestry pada tingkat tapak atau pada skala plot itu mengkombinasikan komponen tanaman berkayu dengan tanaman non-kayu dan peternakan pada satu unit manajemen lahan untuk dilakukan pengelolaan lahan yang biasanya milik pribadi atau milik perusahaan. Jadi pada skala tapak ini lebih kepada optimalisasi kombinasi melalui simulasi dan manipulasi. Ini biasanya kalau diklasifikasikan berdasarkan agroforestry modern, ini sudah memiliki rekayasa manipulasi tanaman dan hewan biasanya sudah terkombinasi sedemikian rupa. Nah, itu adalah tentang bagaimana klasifikasi komponen. Kita akan lanjut pembahasannya pada pola pengkombinasian komponen. Yang dimaksud dengan pengkombinasian komponen di sini adalah secara sederhana merupakan kombinasi dari komponen tanaman berkayu, tanaman pertanian, dan bahkan peternakan, baik secara tata waktu maupun secara tata ruang. Pengkombinasian berbagai komponen dalam sistem agroforestry menghasilkan berbagai reaksi yang masing-masing atau bahkan sekaligus dapat dijumpai pada satu unit manajemen, yaitu reaksi ada yang saling bersaing antar komponen, ada yang saling melengkapi, dan ada yang saling ketergantungan. Hal ini disampaikan dalam pustaka Sarjono, dalam pustaka von Meydel tahun 1987 yang dikutip oleh Sarjono. Nah, seperti apa reaksi-reaksi yang terjadi pada pola pengkombinasian komponen seperti yang saya jelaskan tadi? Yang pertama adalah reaksi kompetisi atau persaingan, di mana terjadi antara tanaman pohon dan tanaman pertanian serta hewan ternak itu bersaing guna memperoleh cahaya matahari, memperoleh hara, memperoleh rumput, input kerja, lahan, kapital, dan sebagainya. Persaingan ini tidak dapat dideteksi secara langsung, namun dapat diduga secara tidak langsung. Kemudian interaksi pola pengkombinasian komponen yang kedua adalah saling melengkapi atau complementary. Nah, reaksi daripada saling melengkapi ini dapat secara waktu, ruang, ataupun secara kuantitatif. Secara waktu, misalkan ketersediaan daun-daunan lebar atau buah-buahan sebagai makanan ternak pada musim di mana rumput tidak tersedia. Secara ruang, misalkan pemanfaatan keseluruhan daripada produksi secara lebih baik melalui dua strata atau lebih sekaligus. Secara kuantitatif, misalnya produk sejenis yang diperoleh dari satu lahan secara bersamaan, antara lain protein nabati dan hewani. Ini interaksi yang saling melengkapi. Ada pula interaksi yang saling ketergantungan antar penyusun atau komponen di dalam satu unit lahan. Nah, ketergantungan ini ada beberapa jenis jamur yang hanya dapat tumbuh misalkan pada pohon-pohon tertentu, atau jenis ternak yang tertentu hanya dapat hidup pada padang penggembalaan, tidak bisa dia hidup pada kombinasi daripada komponen-komponen dengan jenis-jenis yang lain. Ini adalah pola pengkombinasian komponen yang di dalamnya terdapat interaksi baik persaingan,
saling melengkapi maupun ketergantungan. Saya akan berikan contoh tentang hasil penelitian saya di Provinsi Gorontalo di salah satu wilayah. Ini adalah pola kombinasi dari berbagai jenis tanaman, yaitu jenis tanaman pohon, kemudian tanaman musiman. Dapat disaksikan secara ruang pengaturan dari pengkombinasian berbagai jenis ini. Terlihat ada pohon mahoni, kemiri, cengkeh, pisang, vanili, kakao, serta ada kandang kambing. Nah, kalau kita melihat dalam pola kombinasi A ini, hampir semua interaksi yang saya katakan di awal itu bisa kemungkinan terjadi dalam pola kombinasi. Ada juga pola kombinasi B, juga secara vertikal kita bisa lihat seperti yang ada dalam gambar ini. Ada jenis tanaman mahoni, kemiri, cengkeh, pisang, vanili, kakao, kemudian juga ada kandang dan ada ubi kayu. Kemudian kita masuk pada pola kombinasi C, terlihat jelas ada sistem yang keteraturan yang meliputi jarak tanam dan pengelompokan, meskipun ini terlihat dalam satu unit lahan. Jadi ada pohon mahoni, kemiri, cengkeh, kakao, vanili dan gamal. Nah, biasanya ada satu jenis yang menjadi pagar, berfungsi sebagai pagar. Kemudian ada beberapa jenis yang bisa diunggulkan. Pada pola kombinasi C ini terlihat bahwa yang menjadi tanaman unggulan itu adalah cengkeh. Kemudian ada juga vanili. Jadi cengkeh dan vanili ini menjadi tanaman unggulan. Inilah pelajaran agroforestry yang kali ini dapat saya bagikan ke Anda. Mudah-mudahan bisa bermanfaat, dan saya berharap Anda menonton sampai tuntas video pembelajaran ini. Dan video pembelajaran pada mata kuliah agroforestry ini tidak terpisah dengan video pembelajaran sebelumnya yang pernah saya sampaikan. Demikian penyampaian mata kuliah agroforestry yang membahas tentang pengklasifikasian dan pengkombinasian jenis-jenis penyusun dalam sistem budidaya agroforestry. Sekian, sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.